pada malam hari ini kita kembali akan diberkati dengan sebuah kesaksian yang akan mengguncang kita punya kehidupan, di mana narasumber mengalami Tuhan lewat kajian, ya. Setelah dia mengkaji ajaran-ajaran di dalam Islam, akhirnya dia menyimpulkan bahwa ini tidak sesuai dengan logikanya, tidak sesuai dengan logika manusia. Dan terus kemudian dia mengalami kuasa Tuhan, jamahan Tuhan di dalam hidupnya, akhirnya dia meninggalkan Islam. Oke teman-teman, saya tidak perlu berlambat-lambat lagi karena narasumber sudah ada di tengah-tengah studio dan kita sapa Ibu Novi, ya, Ibu Novi Nina. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Iya, apa kabar? Luar biasa, Pak. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, ya. Dahsyat. Orang kalau sudah masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, ada damai, sukacita, ada sesuatu yang berubah di dalam hidupnya. Puji Tuhan, terima kasih yang Mbak Novi sudah hadir, dan teman-teman akan diberkati, dikuatkan, diteguhkan imannya. Bahkan yang belum kenal Tuhan pun kita berdoa supaya kuasa Roh Kudus akan menyadarkan mereka, supaya mereka semua bisa menyembah Tuhan yang benar dan bisa pulang ke rumah Bapa di surga. Ya. Oke, Mbak Novi, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan. Terima kasih Pak Salim buat kita semua. Saya bersyukur kalau malam hari ini bisa dikasih kesempatan, ruang dan waktu untuk saya boleh bersaksi di channel YouTube Bapak Yusuf Mandubulu. Biarlah kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan di mana mereka yang selama ini tidak mengerti keselamatan, biarlah malam hari ini Tuhan boleh jamah, mata rohaninya boleh dibukakan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi salam Bapak Ibu Saudara semua, perkenalkan nama saya Novi. Saya memang terlahir dari keluarga Kristen, tetapi saya kurang sedikit beruntung karena keluarga saya, mama dan papa saya bercerai pada saat saya masih kecil, bahkan masih umur 4 bulan. Jadi saya nggak sempat kenal papa saya gitu. Jadi saya itu dibesarkan oleh keluarga nenek yang memang sudah Kristen di awal gitu. Jadi seiring perjalanannya waktu, di mana di masa-masa remaja gitu kan, saya sedang mencari jati diri, kalau bahasanya orang sekarang gitu, cari jati diri gitu. Jadi saya puji Tuhan saya nggak pernah terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Bahkan saya mencari Tuhan gitu, sehingga pengenalan saya akan Tuhan pada saat masih remaja pun saya sudah mengenal Tuhan gitu. Tetapi berjalan seiringnya waktu, saya bercerita sedikit tentang masa lalu saya. Mama papa saya tadi saya bilang sudah berpisah sejak saya umur 4 bulan. Jadi saya nggak pernah mengenal mama saya, nggak pernah mengenal papa saya. Tapi saya juga tidak tinggal dengan mama saya. Walaupun kami satu kota, tapi saya nggak pernah tinggal satu rumah, satu atap dengan mama saya. Jadi pada saat itu usaha keluarga kami bangkrut. Kami harus pindah dari satu kota ke kota yang lain karena memang kakek saya itu jiwanya pengusaha. Kalau dia memang bangkrut, dia nggak mau dilihat orang gitu. Jadi dia harus pindah ke tempat yang lain gitu, memulai usaha yang baru gitu. Jadi singkat ceritanya waktu itu di sekitar tahun 1998, saya pada saat itu remaja, masa kelas 2 SMA, saya sudah mama saya waktu itu supaya jangan bingung gini, mama saya dan papa saya pisah. Papa saya menikah dengan orang Jawa dan mama saya masuk Muslim gitu. Mama saya masuk Muslim, papa saya juga, ya saya belum ketemu memang, tapi papa saya juga masuk Muslim gitu. Jadi saya melihat bagaimana kekacauan rumah tangga mama saya gitu. Mama saya nikah dengan Muslim yang bukan malah membimbing mama saya masuk ke dalam jalan yang benar, malah justru bawa mama saya
ke jalan hidup yang memang saya nggak pernah pikirkan gitu. Mama saya terlibat narkoba, suaminya sendiri yang mengajak dia memakai narkoba gitu. Jadi saya sempat sempat agak agak bimbang. Jujur saya dari dulu itu malu kalau teman-teman saya tahu saya adalah anak korban perceraian gitu. Saya malu gitu. Saya nggak pernah bilang sama teman-teman saya bahwasanya mama saya dan papa saya sudah berpisah. Kalau ada teman tanya gitu, saya bilang mama saya tinggal di Kota Malang. Saya nggak mau tinggal di sana gitu. Jadi saya maunya tinggal sama nenek. Saya nggak pernah bilang orang tua saya bercerai gitu. Jadi pada saat itu papa tiri saya bekerja di bea cukai. Jadi karena banyak uang mungkin menyalahgunakan bisa pakai narkoba gitu. Jadi mereka rumah tangganya agak ini bahkan sampai dipecat dari bea cukai. Mereka pindah ke Bekasi. Berarti satu kota dengan saya gitu. Begitu mereka pindah ke Bekasi dan saya harus tinggal dengan orang tua saya. Di situ saya melihat bagaimana gitu mama saya hidupnya nggak damai. Jujur saya mencari seorang sosok bapak gitu yang nggak pernah saya dapatkan. Saya rindu saya memiliki figur bapak yang nggak pernah saya dapatkan gitu. Jadi waktu itu saya sudah berkenalan dengan suami saya yang sekarang. Jadi saya merasa saya bisa mendapatkan sosok bapak dari suami saya gitu. Jadi pada waktu itu saya memang berdoa juga, Bapak Ibu Saudara, saya berdoa dia waktu itu mau dipindah mau kerja di Pekanbaru, saya bilang saya mau ikut kamu, saya bilang gitu. Terus orang tuamu gimana? Kamu kan masih di bawah orang tua, saya sudah cukup umur pada saat itu, tapi saya putuskan pada saat itu aku ikut kamu, saya bilang gitu. Jadi singkat ceritanya, keluarga suami saya yang mengislamkan saya gitu. Mertua saya datang dari Jakarta, pada saat itu saya dinikahkan, saya masuk Islam. Jadi pada saat saya masuk Islam, saya nggak mau jadi orang yang asal-asalan. Saya merasa itu keputusan yang sangat besar dalam hidup saya. Bahkan saya berdoa, saya minta petunjuk sama Tuhan, tapi seolah-olah nggak ada jawaban. Seolah-olah Tuhan pun nggak ngomong apa-apa sama saya gitu. Jadi saya ambil keputusan, saya tahu ini keputusan yang besar dalam hidup saya. Saya tahu ini bawa dampak pengaruh seumur hidup, saya harus komitmen. Jadi saya pada saat itu saya putuskan saya masuk Islam. Maaf, bukan karena harta, bukan karena apapun, tidak. Saya memang rindu figur seorang bapak. Hanya itu saja, karena di rumah saya nggak dapet gitu. Bagaimana papa tiri saya itu, ya namanya orang udah kena narkoba juga nggak bisa waras gitu pemikirannya. Suka marah-marah di rumah, nggak boleh dengar anak ribut, sementara adik-adik saya pada saat itu masih kecil gitu. Jadi saya benar-benar kehilangan figur seorang bapak. Jadi saya meninggalkan Tuhan pada saat itu bukan karena harta, bukan karena uang juga bukan, tapi karena saya rindu benar-benar sosok seorang bapak yang saya nggak pernah dapatkan dari kecil. Jadi pada saat itu saya diislamkan, saya juga nggak mau main-main, saya sholat, saya belajar Iqra, saya belajar tentang agama, saya nggak mau main-main. Kalau saya sudah ambil keputusan, saya harus benar-benar bertanggung jawab. Itu yang saya pegang pada saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya agak bingung. Ini Tuhan, saya sekarang ada di mana gitu. Saya